Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi kepada kawan-kawan semuanya. Insyaallah hari ini kita akan membahas materi terakhir, yaitu materi tentang pemikiran kalam di masa modern. Mengapa harus ada pemikiran kalam di masa modern? Karena kalam itu berevolusi. Pemikiran kalam pun juga berevolusi. Zaman dahulu kalam hanya fokus pada masalah-masalah teologi, masalah free will dan lain-lain. Nah, zaman semakin maju, permasalahan semakin kompleks, maka kalam juga menyentuh hal-hal ini. Hal-hal seperti sosial kemasyarakatan, hal-hal seperti nasionalisme. Nah, kalam masuk ini. Inilah mengapa kalam dianggap masih eksis dan masih layak untuk dikaji, karena dia mengkaji hal-hal yang terbarukan. Ini juga tidak lepas dari pemikir-pemikir kalam modern yang mengajak para pemikir kalam, para mutakalimin, para pembelajar ilmu kalam tidak hanya berkutat pada masalah-masalah keberadaan Allah, eksistensi Allah, sifat-sifat Allah, dan lain-lain. Kita juga diajak masuk ke masalah-masalah nasionalisme, sosialisme, perekonomian, dan budaya yang masih memiliki ketersinggungan dengan Tuhan. Nah, maka dari itu pada akhir abad ke-19 hingga abad 20 muncul pemikir-pemikir yang konsen, pemikir-pemikir kalam yang konsen ke masalah-masalah ini. Kita awali dari Muhammad Abduh. Walaupun sebelumnya ada guru beliau Jamaluddin Al-Afghani, tetapi sebagai tonggak pemikir kalam modern, Abduh dianggap menjadi pengawal kalam dalam bidang-bidang keterkinian. Kita awali dengan pembahasan biografi Abduh. Kita tahu bahwa Abduh itu adalah orang Mesir, dan beliau lahir jauh beberapa puluh tahun sebelum Mesir itu merdeka. Mesir merdeka itu 1953 di bawah kepemimpinan Muhammad Najib, atau bahasa latinnya Muhammad Naguib. Abduh lahir pada tahun 1849. Kalau kalian lihat di buku 1894 itu salah. 1849 di daerah Hulu, ya, di daerah hilir Sungai Nil yang namanya daerah Al-Buhairah. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan, yang lahir di sebuah desa, yang lahir dari keluarga yang tidak terlalu kaya dan juga tidak miskin, karena ayah beliau Abduh. Abduh ini adalah ayah beliau. Nama aslinya Muhammad Abduh adalah Muhammad, tapi pada akhirnya Muhammad Abduh lebih terkenal dengan panggilan Abduh seperti ayahnya. Abduh ini, Abduh kita panggil Abduh saja. Abduh ini lahir dari keluarga yang terhormat, walaupun tidak kaya, tapi memang keluarganya dari awal keluarga yang suka menolong rakyat miskin, yang waktu itu di daerahnya memang banyak rakyat miskin. Karena apa? Karena kita tahu pada masa itu Mesir dikuasai oleh dinasti Muhammad Ali Pasha, yang pemerintah setelahnya, terutama pada masa Muhammad Abduh ini, yang waktu itu dikuasai kalau nggak salah Halim Pasha, saya lupa namanya. Memang menerapkan pajak yang gila-gilaan, tidak peduli kepada rakyat ini miskin atau kaya, pajaknya semuanya, persentase pajaknya sangat tinggi, sehingga banyak masyarakat yang cemas dengan perasaan ini, dengan keadaan ini, dan pindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain karena dikejar-kejar pajak. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab keluarga Abduh, dan beberapa kali ayahnya menolong rakyat miskin ini. Yang perlu kita ketahui, Abduh ini lahir di pedesaan, yang mana suasana pedesaan pasti
jauh, berbeda dengan suasana perkotaan. Nah, pada akhirnya karena kondisi inilah Muhammad Abduh dinikahkan waktu beliau baru berumur 16 tahun. Jadi memang karena tidak seperti Kairo, pusat kota yang di situ banyak kesibukan, banyak menjadi pusat keilmuan juga, Muhammad Abduh setelah belajar beberapa saat di Masjid Al-Ahmadi namanya di daerah Tonto yang menjadi pusat pembelajaran alternatif selain Al-Azhar, tidak betah pulang dan akhirnya dinikahkan. Nah, udah kehidupan Muhammad Abduh seperti akan berakhir di situ dan akan menjalani kehidupan keluarga yang rutinitasnya itu saja. Ditawari sekolah lagi oleh ayahnya, Muhammad Abduh nggak mau. Wong sudah nikah ya kan, sudah punya istri. Nah, pada akhirnya terus dibujuk terus sama pamannya yang merupakan seorang alim juga yang namanya Syekh Darwis. Pada akhirnya Muhammad Abduh mau. Nah, mau dan akhirnya dikirim ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Karena inilah setelahnya Muhammad Abduh sadar dan bersyukur sekali dan memuji pamannya sebagai seseorang yang telah membebaskannya dari penjara kebodohan. Karena secara tidak langsung berkat pamannya inilah Muhammad Abduh bisa belajar ke Al-Azhar dan akhirnya menjadi seseorang yang kita ketahui sekarang. Di Al-Azhar pada tahun 1860 pada tahun 1860-an beliau belajar di Al-Azhar. Nah, saat itulah momen dia bertemu dengan seorang yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir pada tahun 1871, ditugaskan untuk mengajar di Al-Azhar. Seorang syekh pembaharu dari Afghanistan yang terkenal sebagai pengusung gerakan pan-islamisme di Afghanistan sana. Nah, lalu Syekh Jamaluddin Al-Afghani mengajar di Al-Azhar dan Muhammad Abduh langsung jatuh cinta dengan tingkat keilmuan, dengan sudut pandang beliau. Hingga selama di Al-Azhar, Muhammad Abduh menjadi murid setianya Jamaluddin Al-Afghani. Dan juga Jamaluddin Al-Afghani pun menjadikan Abduh sebagai murid kesayangannya. Pada akhirnya Muhammad Abduh selalu diajak latihan nulis, diajak fokus di dunia jurnalis dan lain-lain, itu juga berkat Jamaluddin Al-Afghani. Nah, pada akhirnya setelah lulus dari Al-Azhar pada tahun 1969 atau 1877. Jadi awalnya 1866 dan dia lulus dari Al-Azhar 1877. Selama 11 tahun di Al-Azhar, beliau telah meraih gelar setingkat doktora atau al-alim waktu itu di sana. Setelah lulus dari Al-Azhar, berkat selama masa kuliahnya beliau sering nulis di media-media nasional, pada akhirnya Muhammad Abduh aktif di dunia jurnalistikan saat itu. Bersama dengan Al-Afghani. Nah, waktu itu Al-Afghani di Mesir cuma sekitar 8 tahun saja karena beliau diusir pada tahun 1879 karena dianggap memberontak dalam gerakan yang dianggap sebagai gerakan untuk menurunkan Khudafeh ini semacam pemerintahan dinasti Muhammad Ali Pasha yang bernama Taufik, dan akhirnya Jamaluddin Al-Afghani diusir dari Mesir. Muhammad Abduh juga dianggap ikut campur karena secara langsung beliau adalah murid Jamaluddin Al-Afghani, hingga akhirnya dibuang dari Kairo. Cuma sekitar 2 tahunan beliau dipanggil lagi ke Kairo dan langsung diangkat menjadi redaktur resmi dari surat kabar nasional Mesir yang waktu itu namanya Al-Waqai Al-Misriyah. Nah, Muhammad Abduh memang seorang revolusioner, seorang jurnalis pemberontak bisa dikatakan. Nah, selama menjadi redaktur surat Al-Waqai Al-Misriyah yang memang surat resminya pemerintah Mesir,
Muhammad Abduh sering menulis hal-hal yang berhubungan dengan nasionalisme, karena waktu itu Mesir dalam kondisi dijajah, tanda kutip, dijajah oleh pemerintah utusan Turki yang juga memberontak ke Turki Utsmani juga. Jadi ini memang Muhammad Ali Pasha dan kebawahnya ini memang pada awalnya utusan Turki untuk memerintah, untuk menggubernuri wilayah Mesir, karena Mesir waktu itu termasuk daerah provinsi dari Turki Utsmani. Tetapi dia, Muhammad Ali, malah memberontak ke pemerintah Turki dan akhirnya mendirikan kekuasaan sendiri di Mesir itu tadi. Nah, jadi Mesir memang sebuah daerah jajahan, dan Muhammad Abduh mulai menulis tentang nasionalisme Mesir, kebangkitan rakyat Mesir, urgensi kesadaran tentang kemerdekaan Mesir dan lain-lain di surat kabarnya pemerintah. Nah, terus karena setelah itu banyak revolusi-revolusi bermunculan karena masyarakat Mesir mulai sadar ya pentingnya kemerdekaan Mesir ini. Lalu terjadilah revolusi-revolusi dan sekali lagi Muhammad Abduh dianggap sebagai penggerak revolusi dan diusir lagi sekali lagi dari Mesir. Nah, kali ini dari Mesir, nggak dari Kairo. Nah, lalu Muhammad Abduh disuruh memilih, mau saya usir kemana? Kata pemerintah, kita usir ke Suriah, kita usir ke Jordan, kita usir ke Sudan. Dan Muhammad Abduh memilih diusir ke Suriah. Selama di Suriah ini beliau mendapat kabar bahwa Jamaluddin Al-Afghani, gurunya itu, sedang di Paris, di Sorbonne. Lalu Muhammad Abduh diundang ke Sorbonne juga, dan pergilah Muhammad Abduh ke Sorbonne. Sedang dalam kondisi terusir dari Mesir. Nah, di sana beliau bersama gurunya ini lagi bekerja sama menggerakkan kebangkitan negara Arab dari luar, dan dibuatlah surat kabar yang bernama Al-Urwatul Wuthqa. Nah, di surat kabar Al-Urwatul Wuthqa inilah Muhammad Abduh bersama Jamaluddin Al-Afghani fokus menggodok secara matang ideologi pan-islamisme hingga terkenal di dunia internasional, diundang ke Inggris untuk mendialogkan ide kemerdekaan Mesir ini, hingga pada akhirnya pada tahun sekitar tahun 1899 ya, Muhammad Abduh diundang kembali ke Mesir, ganti pemerintahan, dan langsung diangkat menjadi mufti keagamaan di Mesir. Nah, posisi mufti ini beliau pegang terus hingga beliau meninggal. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pemikiran kala Muhammad Abduh. Nah, dari sejarah yang kita ketahui, sejarah perjalanan beliau, maka pemikiran Muhammad Abduh memang fokus pada kebangkitan, ya kan, tidak fokus pada hal-hal lain. Maka dalam pemikiran Muhammad Abduh ada dua hal pokok yang perlu kita ketahui. Pertama adalah memerdekakan akal pikiran manusia dari belenggu-belenggu keterikutan. Nah, Muhammad Abduh sering mengajak manusia. Kita tahu semboyan Muhammad Abduh yang paling terkenal, al-muslimuna mahjubun bijumudihim, ya kan. Orang Muslim itu, orang-orang Islam itu akal pikirannya ini tertutupi karena kejumudan mereka, kekakuan mereka. Nah, Muhammad Abduh mengajak para masyarakat untuk membebaskan akal pikiran dari keterkaitan dengan hal-hal yang sudah digariskan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi hilangkanlah taklid gitu. Kalian tidak boleh bertaklid. Karena taklid inilah kalian nggak maju-maju, kata Muhammad Abduh. Muhammad Abduh mengajak masyarakat untuk berhenti taklid. Karena apa? Karena taklid inilah mengikuti pendapat-pendapat ulama yang sudah dituliskan di buku-buku ini yang menyebabkan pemikiran kalian tidak maju-maju. Nah, caranya bagaimana? Caranya langsung pahami intinya. Ulama-ulama ini menuliskan komentar-komentar mereka terhadap Al-Quran, kata Abduh. Nah, daripada mengikuti mereka, kalian langsung saja baca Al-Quran, pahami langsung dari sumbernya,
dan kalian akan menemukan hal-hal baru, kata Abduh. Nah, inilah yang pada akhirnya juga menjadi inspirasi bagi Wahabisme untuk mengajak seseorang langsung memahami Al-Quran. Yang kedua adalah memperbaiki gaya bahasa Arab masyarakat Mesir saat itu, karena kita tahu disebabkan adanya Ghazwatul Fikr atau peperangan pemikiran dari luar, dari Perancis, dari Inggris, masyarakat Mesir bahasa Arabnya udah campur aduk menjadi amiyah, ya kan? Mau tanya pertanyaan, kalimat-kalimatnya disingkat-singkat gitu, ada ish, mish, wis gitu. Nah, itu karena campuran budaya dari luar dan diserap ke masyarakat, diserap ke dalam masyarakat Mesir. Itu pemikiran utama, itu ajakan utama Muhammad Abduh ada dua. Nah, jadi Muhammad Abduh ini menganggap masyarakat Mesir pada khususnya dan juga masyarakat Arab pada umumnya ini mulai mengabaikan peranan akal untuk memahami syariat Allah. Nah, jadi Muhammad Abduh mengajak bahwa akal ini adalah hal utama. Nah, dengan akal kalian akan mengetahui hal-hal yang lebih dari apa yang ditulis ulama-ulama pada masa lalu. Nah, karena Muhammad Abduh dalam tanda kutip mendewakan akal inilah, dianggap bahwa Abduh dalam posisi memberi kekuatan akal ini posisinya lebih tinggi dari Mu'tazilah itu sendiri. Karena dengan akal, kata Abduh, manusia dapat mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya. Manusia bahkan dapat mengetahui bagaimana hidup di akhirat nanti. Manusia dapat mengetahui tentang bagaimana seseorang ini dapat berbuat baik dan bagaimana seseorang ini dapat berbuat jahat. Dan yang paling penting adalah dengan akal manusia dapat mengetahui, dapat mengenal Tuhan secara sempurna. Karena apa? Karena kata Muhammad Abduh, kebebasan manusia ini ditentukan oleh akalnya. Jika manusia sudah tidak bisa bebas memilih, maka dia sudah kehilangan kemanusiaannya, kata Abduh. Nah, ketika manusia sudah tidak bisa menggunakan akal secara bebas, maka dia sudah tidak manusia lagi. Dia menjadi makhluk lain. Nah, makanya ada al-insanu hayawanun natik, manusia adalah makhluk yang menggunakan akal secara bebas, kata Abduh. Nah, jadi Abduh menentang keras dengan gerakan fatalisme yang menganggap bahwa takdir manusia ini sudah diatur dan bergantung pada Tuhan. Nah, tetapi yang jelas Abduh menentang penggunaan akal yang absolut atau kebebasan absolut, karena dengan keabsolutan akal ini manusia pada akhirnya dapat menjadi angkuh. Lalu beberapa permasalahan lain dalam menilai menilai ilmu teologi. Kalau masuk ke masalah teologi, beberapa pandangan Abduh hampir mirip dengan Mu'tazilah, seperti tentang sifat dan entitas. Sifat apakah termasuk entitas Tuhan atau tidak, ini kan menjadi perdebatan juga. Terus seperti kehendak Tuhan, dalam Mu'tazilah juga diterangkan bahwa Tuhan ini sebenarnya mutlak, bersifatnya mutlak, kehendaknya mutlak. Akan tetapi dengan diciptakannya manusia serta kehendak-kehendaknya, maka kemutlakan Tuhan ini dibatasi sampai dengan kebebasan kehendak manusia ini tadi. Jadi batas kehendak Tuhan ini terbatas dengan sunnatullah yang Tuhan ciptakan itu, yaitu dengan adanya kehendak manusia yang bebas juga. Nah, kira-kira seperti itu saja mengenai keadilan Tuhan, antropomorfisme dan lain-lain. Muhammad Abduh sepakat dengan Muhammadiyah. Itu tentang Muhammad Abduh. Jadi memang pada kesimpulannya adalah Muhammad Abduh mengutamakan akal sebagai wujud apa? Kenapa Muhammad Abduh mengutamakan akal? Karena manusia pada masa dia waktu itu, orang-orang Mesir, orang-orang Arab, ketergantungan dengan perintah, ketergantungan dengan teks-teks yang sudah ada, sehingga masyarakat Mesir terbelenggu oleh pemerintah yang zalim, kata Abduh.